Indonesia bangsa yang lemah. Indonesia bangsa yang terbelakang. Inilah sebagian dari hinaan untuk Indonesia yang sering kita temui di media sosial. Lantas, apakah pernyataan tersebut benar adanya? Hari ini Indonesia memperingati ulang tahunnya yang ke-76. Atas jasa dari para pahlawan pendahulu, saat ini kita sudah merdeka dan bebas dari penjajahan. Akan tetapi, selama 76 tahun ini, apa pencapaian yang telah kita peroleh? Dan mengapa di sisi lain masih ada begitu banyak masyarakat kita yang meremehkan bangsanya sendiri? Mari kita renungkan sejenak. Saudara-saudariku yang sebangsa dan setanah air, jika boleh jujur, saya dulunya tidak pernah bangga menjadi bagian dari negeri ini. Orang-orang mengatakan kami dulu adalah bangsa yang tertindas, dan hari ini kami adalah bangsa yang tertinggal. Mendengarnya, saya merasa malu bukan main. Untungnya, saya disadari oleh buku-buku yang saya baca dan film-film sejarah Indonesia yang saya tonton. Perlahan tapi pasti, hati saya tersentuh oleh perjuangan luar biasa para pahlawan pendahulu kita. Mendengar cerita derita mereka yang penuh pertumpahan darah menyadarkan saya betapa berdosanya saya telah menjadi insan yang meremehkan bangsanya. Sungguh, bila tanpa perjuangan mereka, tidak akan ada hari yang sebahagia ini bagi kita. Saudara-saudara, kita lahir di Indonesia, makan dari hasil pangan Indonesia, tidur nyenyak pun di tanah air Indonesia. Apabila bukan kita yang mencintainya, siapa lagi? Mungkin bangsa kita tidak semaju mereka, namun ini bukanlah alasan bagi kita untuk tidak mencintainya. Justru kita lain harus membawa negeri ini menjadi terpandang di mata dunia, terutama bagi para pemuda, para generasi penerus bangsa. Kita yang harus bergerak dan bersuara. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Untuk itu, judul pidato saya hari ini adalah Pemuda Mengguncang Dunia. Tapi, bagaimana caranya? Tenang, saya pula telah merangkum peran-peran pemuda terhadap kemajuan bangsa menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah sebagai agent of change, agen perubahan. Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa pemuda mempunyai jiwa semangat perjuangan yang sangat tinggi. Namanya juga pemuda, sosok yang sedang menikmati masa mudanya. Masa muda adalah masa di mana kita bisa berjuang tanpa henti. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Waktu kita masih begitu panjang. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita yakin. Dalam catatan sejarah Indonesia, karena adanya pergerakan mahasiswa, maka kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 berhasil diruntuhkan, yang juga sekaligus mengantarkan bangsa Indonesia kepada reformasi. Kita sebagai pemuda masa kini mungkin tak perlu lagi memperjuangkan reformasi, tapi kita harus mampu membawa negeri ini maju ke arah yang lebih baik lagi. Dimulai dari langkah sederhana, bangga menggunakan produk dalam negeri misalnya. Seringkali produk luar negeri begitu dihargai, sedangkan produk kita sendiri jarang diapresiasi. Padahal produk kita tidak kalah kualitasnya. Bahkan ada banyak produk dari merek-merek ternama luar negeri yang sebenarnya bahan bakunya dan pembuatannya dari Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita, para harapan bangsa, adalah untuk memimpin peralihan dari jalan kekeliruan. Mari belajar untuk mengesampingkan gengsi dan cintai produk kita sendiri. Dengan menggunakan produk lokal, perlahan tapi pasti nilai mata uang rupiah juga akan terangkat. Yang kedua adalah sebagai agent of development, agen pembangunan. Membangun negeri ini menjadi negeri yang lebih bermartabat lagi. Tingkatkan rasa solidaritas dan toleransi, bahu-membahu membangun negeri. Pegang teguh semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Betapa indahnya bila kita bisa saling menerima keberagaman kita, lalu mengembangkan keberagaman ini dan memperkenalkannya ke kancah dunia. Selain itu,
kita juga harus menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak mudah terprovokasi dan dapat mengukir prestasi. Tapi pula segala hukum yang berlaku dan tak ragu menyuarakan aspirasi pada waktu yang tepat dengan cara yang cermat. Inilah cerminan dari bangsa yang bermartabat. Yang ketiga adalah sebagai agent of modernization, agen modernisasi. Zaman terus berkembang. Kita tidak akan bisa bertahan apabila hanya terus berdiri di satu tempat yang sama. Ada yang harus dipertahankan dan ada yang harus dievolusikan. Disinilah para generasi muda harus memainkan perannya. Karena tentunya mereka adalah sosok yang paling mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya kepo ingin mengetahui segala informasi, namun juga harus terus berinovasi. Kita lah yang harus menuntun Indonesia untuk dapat menyelesaikan dirinya. Salah satu caranya yaitu dengan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan kebudayaan, dan di zaman sekarang ini kita bisa dengan mudah mempromosikan tempat wisata daerah kita ke kancah dunia melalui media sosial. Ada lebih dari 1.100 cara bagi kita untuk memajukan negeri ini. Mungkin seperti Aper Gracia yang berprestasi di bidang olahraga, atau mungkin seperti Agnes Monica yang berprestasi di bidang seni budaya. Apapun itu, tekuni terus bidangmu agar kelak nama bangsa kita harum beriringan dengan namamu. Kabar baiknya lagi, saat ini Indonesia sedang memiliki visi yang sangat besar, yakni Visi Indonesia Emas 2045. Kita masih mempunyai sisa waktu 24 tahun lawannya untuk berjuang menuju Indonesia Emas, Indonesia Jaya pada ulang tahunnya yang ke-100. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya bila mana kita bergerak bersama-sama, maka niscaya cita-cita kita pasti akan tercapai. Akan tetapi, mungkin masih ada sebagian dari Anda di luar sana yang belum percaya terhadap bangsa kita. Belum percaya bahwa kita bisa. Wahai saudara, saya harus mengatakan bahwa Anda telah salah menilai bangsa ini. Perlu Anda ketahui bahwa saat ini sepak terjang Indonesia di kancah dunia juga sudah luar biasa. Katanya, Indonesia bangsa yang lemah. Buktinya, kita berhasil menjadi tuan rumah dari Asian Games kemarin. Katanya, Indonesia bangsa yang terbelakang. Buktinya, kita berhasil meraih medali emas gemilang di Olimpiade Tokyo. Hal-hal ini membuktikan bahwa kita sudah tidak jauh lagi dari titik yang ingin kita capai. Maka dari itu, mari bersama-sama kita bergerak maju dan bersatu dalam solidaritas sehingga akan tercipta Indonesia yang berintegritas dan berkualitas. Ingatlah saudara-saudara, kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Tuhan Anda. Kemerdekaan ini tidaklah didapatkan dengan cuma-cuma, tapi kemerdekaan ini adalah hasil dari tetesan darah para pejuang bangsa dan tugas kita adalah untuk mengokohkannya. Indonesia kagum, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka!